Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pedesaan bersama saya, Dr. Siti Nurlaila, dosen program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Ya, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang konflik atau potensi konflik dalam masyarakat. Ya, tujuan pembelajaran pada topik konflik ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan konflik dan ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengatasi jika ada konflik yang ada di masyarakat. Masuk kita kepada topik yang pertama terkait dengan definisi konflik. Teori konflik ini diawali dari satu ide atau satu pendapat dari seorang sosialis bernama Karl Marx, bahwa dinyatakan bahwa teori konflik adalah teori yang memandang perubahan sosial itu tidak bisa melalui jalan yang lain kecuali melalui dengan konflik, begitu. Dan ini menjadi antitesis dari teori struktural fungsional. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang pada saat itu ada pertikaian atau ada penindasan dari kelas yang borjuis, gitu ya, kepada kelas buruh, sehingga hal yang bisa kemudian disampaikan adalah terkait dengan konflik tersebut. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam konteks sosiologi pedesaan, maka indikator konflik itu terjadinya atau terdapat beberapa unsur di bawah ini. Yang pertama adalah adanya ketegangan yang diekspresikan. Jadi, kalau seseorang itu menyampaikan sesuatu yang memang tidak terkendali atau di luar normal, gitu ya, biasanya akan terjadi ekses yang bernama konflik. Kemudian yang kedua, adanya sasaran atau pemenuhan kebutuhan yang terlihat berbeda. Seseorang akan memiliki kebutuhan satu sama lain yang berbeda. Nah, gesekan antar individu ini yang kemudian bisa menyebabkan konflik. Kemudian yang ketiga, konflik juga disebabkan karena kemungkinan bahwa pihak lain menghalangi pencapaian pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi salah satu menghambat pencapaian tujuan dari pihak lain, sehingga besar kemungkinan hal ini menjadi konflik. Kemudian yang terakhir adalah konflik bisa juga disebabkan oleh saling ketergantungan. Jadi satu sama lain saling tergantung, sehingga seseorang tidak bisa terlepas dari orang lain, yang kemudian bisa jadi hal ini menimbulkan interaksi yang negatif yang kemudian menjadi konflik. Nah, dari beberapa penyebab itu kita bisa mengambil sebuah definisi dalam konteks sosiologi pedesaan bahwa konflik ini diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih, atau juga dua kelompok atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain, menghancurkan atau membuatnya tidak memiliki kekuatan atau tidak berdaya. Nah, konflik ini dimaknai juga sebagai interaksi antara orang ataupun kelompok yang saling tergantung, kemudian merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain untuk mencapai tujuan. Tadi beberapa sudah saya singgung terkait dengan sumber konflik. Sumber konflik itu ada 4. Yang pertama adanya perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua adanya pihak yang dirugikan, sehingga pihak ini pasti tidak akan merelakan kalau dirinya dirugikan. Nah, kemudian yang ketiga adanya salah paham. Kemudian yang terakhir adalah perasaan sensitif. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Yang pertama adalah konflik pribadi. Tentu saja para mahasiswa sering mengalami ini. Jadi ada dua individu yang berbeda pandangan, kemudian bisa mengakibatkan konflik. Kemudian adanya konflik rasial. Beberapa saat lalu atau beberapa tahun yang lalu mungkin kita mendengar adanya konflik antara suku
tertentu begitu ya di suatu daerah, misalnya ada suku Dayak dengan suku Madura, kemudian mungkin juga di tempat-tempat lain yang itu ya dampak dari suatu interaksi yang karena perbedaan rasial. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar kelas sosial. Nah, ini ada di dalam masyarakat itu ada yang namanya stratifikasi sosial. Di dalam pembahasan tentang stratifikasi sosial, kita ada video yang membahas khusus tentang itu nantinya. Nah, dalam stratifikasi sosial itu ada kelas yang lebih tinggi dan juga kelas lebih rendah, yang masing-masing kelas ini memiliki perspektif atau kepentingan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya konflik politik. Nah, ini di Indonesia mungkin di dalam setiap 5 tahunan ada pemilu, pilkada dan lain-lain, kita melihat adanya gesekan terkait dengan pendukung yang berbeda atau calon yang dia usung itu ya berbeda, maka itu akan bisa menimbulkan mungkin hoax dan seterusnya, dan ini menjadi konflik. Kemudian yang terakhir adalah konflik internasional, adanya konflik yang ditimbulkan karena permasalahan yang satu negara dengan negara yang lain. Nah, kemudian kita melihat bagaimana sih penyelesaian konflik ini. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara yang paling tidak efektif. Jadi konflik ini mungkin bisa diredam, tapi sebenarnya ini hanya menunda saja, begitu. Nah, apa yang kemudian cara yang paling tidak efektif untuk menyelesaikan konflik? Yang pertama adalah dengan paksaan. Jadi kita dipaksa untuk menerima atau dipaksa untuk tidak menyelesaikan konflik tersebut. Mungkin akan berhenti sementara, tetapi itu sebenarnya tidak akan menghilangkan substansi konfliknya. Kemudian selanjutnya adalah adanya penundaan. Nah, kalau tadi dipaksa, maka sekarang ditunda dulu, nanti mungkin akan ada konflik gitu ya. Jadi memang dalam teori menunda itu juga bagian dari penyelesaian meskipun tidak efektif. Kemudian adanya bujukan gitu ya. Jadi ada yang membujuk, ada yang merayu, ada yang mempengaruhi supaya kemudian hal ini atau konflik ini tidak berkepanjangan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan adanya koalisi yang bisa menjadikan mungkin sementara sama punya kepentingan yang sama. Kemudian cara yang efektif yang kedua adalah yang tadi yang paling tidak efektif, yang kedua adalah cara yang efektif. Yang pertama adalah konsistensi damai. Jadi adanya kesepahaman bahwa kedua belah pihak konsisten untuk berdamai, dan ini harapannya memang bisa berlangsung gitu ya, meskipun tidak pada substansi konflik yang mungkin bahkan sampai di sumbernya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya mediasi. Jadi kalau ada dua pihak berkonflik, maka kita akan mencari mediator yang kemudian bisa terjadinya penyelesaian konflik. Nah, yang ketiga adalah cara yang paling efektif. Nah, ini adalah cara yang menarik untuk bisa praktekkan ya di dalam konteks sosiologi pedesaan. Seperti apa? Yaitu kita mencari atau ada pihak sekutu besar yang kemudian melibatkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Sehingga dengan adanya itu, maka konflik dua belah pihak ini bisa diselesaikan karena ada hal yang lebih besar lagi daripada sekedar konflik. Bisa jadi tujuan, bisa jadi tadi sekutu gitu ya, sekutu yang besar. Nah, ini yang cara yang paling efektif. Nah, tentunya harapan kita konflik ini bisa efektif, sangat efektif untuk bisa diselesaikan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi akibat dari konflik? Nah, yang pertama adalah ada akibat positif. Ternyata ada juga sisi positif dari konflik. Begitu. Apa itu yang menjadi akibat positif? Yaitu bertambahnya solidaritas dalam kelompok tersebut. Jadi kalau sebuah kelompok ini dibangun kekuatannya, maka bisa jadi ada konflik gitu ya. Konfliknya apa? Mungkin dengan di luar kelompok tersebut, atau bahkan mungkin ada hal-hal yang kemudian menjadi gesekan sehingga terjadilah kesulitan yang kuat gitu ya, karena memang ada proses-proses menuju keutuhan sebuah organisasi. Kemudian yang kedua ada akibat negatifnya.
Apa saja akibat negatif? Bisa jadi goyah dan retaknya persatuan. Karena tadi ya ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, sehingga satu sama lain saling bermusuhan. Kemudian ada juga akibat positif maupun negatif. Itu contohnya misalnya terjadi perubahan pada kepribadian. Perubahan kepribadian bisa jadi menjadi lebih baik karena konflik, belajar dari kesalahan atau belajar dari konflik tersebut, atau bisa jadi juga negatif gitu ya, malah akhirnya menjadi pihak yang disruptif misalnya. Nah, kemudian ya akibat yang negatif ya tadi menambahkan yaitu adanya jatuhnya korban manusia maupun harta benda yang ini memang sangat tidak diharapkan. Nah, kira-kira demikian beberapa penjelasan terkait dengan konflik. Harapannya mahasiswa bisa melakukan identifikasi konflik yang ada di masyarakat, sehingga sebelum konflik itu terjadi, kita bisa melakukan resolusi atau bisa melakukan meminimalisir konflik supaya tidak terjadi dan lebih berakibat lebih besar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.